Oke, halo sebelumnya, selamat siang Pak Roni dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Minsun, lalu ada Hartono Putra, ada Emerson Kristio, dan ada Kevin Gabriel Wiharja. Hari ini kami ingin mempresentasikan untuk proyek AOL kelompok kami mata kuliah Operating System. Adapun topik dalam proyek ini adalah virtual machine, di mana kami akan membahas lebih detail itu tentang cara menggunakan Docker container. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi soal apa itu Docker container dan bagaimana cara menggunakannya, kelebihan dan kekurangannya, eh, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk overview singkat tentang Docker container itu sendiri apa sih gitu. Jadi Docker container adalah sebuah teknologi containerization yang memungkinkan kita untuk menjalankan aplikasi secara terisolasi dalam sebuah lingkungan yang ringan. Jadi sebenarnya kalau dibilang Docker container, karena kita nggak bahas kontainer, sebenarnya eh, virtual machine dan kontainer ini tuh bukan hal yang sama, tapi dari kegunaannya sama. Yang ngebedain itu hanya konsepnya aja dan detail-detailnya. Nah, ini ada perbedaan dari kontainer dan virtual machine, di mana perbedaan utama antara kontainer dan virtual machine itu adalah kontainer itu lebih ringan, karena hanya membawa aplikasi dan dependensinya aja. Terus juga kontainer itu tetap menggunakan kernel host. Jadi ya ada secara overall tuh dari fungsi dan kawan-kawan sama, tapi ada beberapa perbedaan aja. Lalu sebagai tambahan, juga untuk konsep kontainer sendiri itu sudah ada sebelum Docker. Tapi Docker yang mempopulerkannya sejak 2013 dengan pendekatan yang lebih sederhana dan efisien. Jadi konsep kontainer ini tuh udah ada sebelum Docker dibuat. Dan Docker itu cuman jadi ya yang promosiin kontainer jadi lebih terkenal aja hingga saat ini. Nah, untuk konsep akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada Docker itu ada 4 konsep yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu tentang kontainer, di mana kontainer itu merupakan lingkungan virtual yang terisolasi dan kita dapat menjalankan suatu aplikasi pada sistem-sistem yang berbeda. Jadi dengan memanfaatkan kontainer ini, kita tidak perlu membutuhkan OS bawaan lagi, tapi ini dia berbagi kernel OS hostnya. Dan itu yang membuat Docker lebih cepat dan efisien dibandingkan VM. Konsep kedua itu ada image, di mana itu merupakan template read-only yang digunakan untuk membuat kontainer. Ya, sebagai contoh ada beberapa image, yaitu ada Ubuntu, MySQL, Redis, atau aplikasi custom lainnya. Selanjutnya, dengan image ini, kita dapat menyimpan dan dibagikan melalui Docker Hub. Jadi bisa sebagai repositori publik ataupun repositori private. Yang konsep ketiga itu ada Docker Engine, di mana ini merupakan inti dari Docker yang menjalankan kontainer. Jadi terdiri dari Docker, Docker Daemon, dan CLI. Konsep terakhir itu ada Docker File, di mana file teks berisi instruksi untuk membangun image. Jadi misalnya from, habis itu copy, run, dan CMD. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Docker Benefits dan Docker Disadvantage atau bisa dibilang kelebihan dan kekurangannya. Nah, pada kelebihan sendiri ada tiga poin di sini. Ada portabilitas, maksudnya itu Docker ini bisa dijalankan secara identik di semua sistem operasi, tapi dengan menggunakan aplikasi Docker itu sendiri tentunya ya. Dan kemudian ada efisiensi. Maksud dari efisiensi di sini adalah kontainer ini berbagi kernel sistem operasi dari hostnya itu sendiri, sehingga dia dapat mengurangi overhead dibandingkan ketika kita menggunakan virtual machine atau mesin virtual itu sendiri. Yang ketiga adalah sinergi DevOps. Di sini maksudnya adalah eh, Docker itu mempercepat pipeline untuk CI atau CD dan penerapan layanan mikronya. Next kita akan masuk ke Docker Disadvantage atau kekurangan dari Docker itu sendiri apa sih? Ada 3 poin juga, ada keamanan, dukungan GUI, dan orkestrasinya. Keamanan di sini maksudnya adalah karena dari Docker itu berbagi kernel sistem operasinya, karena OS-nya itu di-share, hostnya bisa dibilang itu meningkatkan potensi potensi serangan jika satu kontainer itu dikompromikan. Nah, selanjutnya adalah dukungan GUI. Untuk GUI dari Docker itu sendiri,
bisa dibilang kurang ideal untuk aplikasi desktop dengan antarmuka grafis. Yang ketiga ada orkestrasi. Di sini maksudnya adalah Docker itu tidak memiliki mekanisme orkestrasi bawaan. Jadi dia membutuhkan alat seperti Kubernetes untuk mengelola kontainer dalam skala besarnya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian tutorial menggunakan Dockernya. Jadi saya akan lanjutkan kepada teman saya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian untuk bagaimana cara kita menggunakan uh, mengimplementasikan Docker container. Nah, hal pertama yang harus dilakukan itu adalah kita harus download Docker for Desktop dulu. Nah, caranya itu sebenarnya tinggal cari aja di Google Docker Desktop atau enggak cari Docker aja sebenarnya udah aman. Seperti ini. Lalu dibuka aja uh, uh, websitenya dan di sini di bawah tuh ada download Docker for Desktop. Dan di sini kita akan memakai yang AMD 364. Setelah udah dipakai, ini pastikan kalau uh, ketentuannya itu udah sesuai gitu. Misalnya dari versi terbaru dari WSL-nya sama dari Windows-nya. Nah, ketika sudah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini di sini case-nya udah saya eh, nyalakan kontainernya. Cuman nanti kalau misalnya baru buka, itu bakal ada di tengah sini bakal muncul kayak eh, tombol untuk memulai memulai kontainernya. Nah, sekarang ini udah dimulai. Kita lanjut ke eh, codingannya. Nah, ketika kita udah bisa mulai, udah download Docker for desktopnya, kita juga harus download Docker untuk di sini karena saya menggunakan VS Code, jadi saya harus download library untuk Dockernya dulu. Yang ini, Docker ini. Tinggal dicari aja Docker, harusnya udah langsung muncul. Yang paling atas. Nah, lalu eh, sebenarnya kita tuh butuh sebuah codingan aplikasi yang akan kita masukkan ke kontainer. Tapi karena saat ini belum ada, jadi saya menggunakan kayak ini JS yang simple, yaitu cuman isinya message kalau Docker is easy. Nah, baru setelah itu kita mulai untuk membuat Docker filenya. Nah, di sini adalah codingan untuk dari Docker filenya. Nah, sebenarnya ini itu mungkin kelihatannya kurang familiar, tapi simple. Karena pertama itu Node 12, artinya kita menggunakan Node.js yang ini nih, versi 12. Kayak di declare aja, terus ada directory-nya itu adalah, uh, jadi intinya itu dari codingan ini adalah semua perintah perintah setelah ini akan dijalankan dari folder app yang ini. Lalu di bawahnya ini copy package JSON ini artinya eh, kita salin dulu file package JS-nya, JSON-nya dan package log.json ke dalam kontainer. Terus baru ini run npm install. Jadi sebenarnya dari sini sampai sini tuh masih kayak shell code. Terus di sini baru kita execution code-nya. Nah, ketika udah di run, kita copy. Lalu, nah ini portnya 8080. Itu kita 8080 disesuaikan sama port yang ada di sini. Lalu juga eh oh maaf, ini nggak boleh di spasi. Nah, lalu juga kita expose 8080. Ini artinya kayak kita declare kalau kontainer ini bakal listen di 8080 di URL biasa itu 8080 buat lokalnya. Lalu ada cmd, npm sama start. Eh, nah, di sini juga ada docker ignore. Ini intinya ngebuat eh, buffer lah untuk docker filenya. Lalu selanjutnya adalah bagian untuk image-nya. Bagian image akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bagaimana cara membuat image pada Docker? Jadi di sini sebelumnya kita udah siapin nih index.js, Docker file, serta tambahan lainnya yaitu Docker ignore lah. Nah, di sini dengan memanfaatkan fitur atau komen pada Docker yaitu Docker build, kita dapat membuat image pada Dockernya. Jadi di sini kita pakai function t, habis itu kita isi aja. Jadi pertama itu namanya name. Nah, enaknya pada Docker ini kita bisa menaruh versi dari image kita. Semisalnya 1.5.
Nah, selanjutnya itu path-nya. Path-nya di mana? Ya di folder ini ya, folder OS. Jadi tinggal tekan enter aja. Oke, jadi dia akan melanjutkan build-nya. Nah, setelah image berhasil dibuild, nantinya base image ini dapat kita gunakan untuk membuat image lainnya. Membuat image lainnya atau menjalankan container tersebut. Dan image ini kita dapat gunakan atau kita dapat membuat image ini menjadi beberapa image lainnya. Ataupun kita bisa mengirimkannya atau nge-push pada tempat penyimpanan image atau Docker seperti Docker Hub. Jadi orang lain dapat mengambil kontainer atau image yang telah kita buat sebelumnya dan digunakan pada sistem mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian run dan debugging pada bagian Docker. Untuk run sendiri kita bisa masuk ke terminal dalam VS Code kita ataupun terminal dari bawaan komputer kita atau laptop kita. Kemudian untuk run-nya pertama kali, untuk file-filenya sudah ditunjukkan oleh teman saya sebelumnya, ada index, ada docker file, dan juga ada docker ignore. Ini berisi hal yang kita perlukan untuk ke depannya ketika kita ingin melakukan run ataupun melakukan image-nya. Kita akan mengerun image-nya. Oke, pada terminalnya kita akan melakukan command seperti docker, oke maaf, docker build. Karena kita akan membuat image dulu terlebih dahulu, kita akan melakukan docker build. Ini untuk nama ini bisa bebas aja sesuai dengan preferensi masing-masing. Kemudian kita akan melakukan demo app 1.0. Nah, untuk 1.0 ini hanya untuk versinya dan ini hanya untuk nama aplikasi dan preferensi kita sendiri. Dan jika sudah di-run, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Dan ketika kita ingin melakukan eh, dep melakukan run kontainernya, kita bisa melakukan copy image ID di sini. Kemudian kita bisa melakukan docker run, kita paste image ID-nya. Nah, kemudian akan kita enter dan kita run. Ketika masuk ke situ, kita bisa melakukan ke Docker Desktop, kita pindah ke containers. Nah, di containers ini sudah kelihatan bahwa ada containers-containers yang sudah kita run melalui command yang di bawah ini. Nah, jika sudah, hal-hal apa aja sih yang bisa kita bikin di debugging ini? Misalnya saya entry di Friendly Pascal ya, untuk ngetik kontainernya. Di sini kita bisa melihat lognya. Nah, di sini tuh kita bisa lihat sebelumnya kita bisa lihat kontainer apa saja yang kita miliki di sini. Kemudian jika kita memilih salah satu dari kontainer itu, kita bisa melihat log dari kontainer-kontainer itu. Kita juga bisa melakukan search di sini ya. Di bagian sini ada search button. Kita bisa mencari komen-komen yang spesifik dari kontainer kita itu sendiri. Dan kita bisa melakukan execution atau menggunakan CLI dari Docker-nya itu sendiri. Tapi kita juga bisa menggunakan CLI bawaan device kita. Nah, ada beberapa tips yang sebenarnya tujuan intinya untuk kita melakukan CLI atau execute itu atau masuk ke dalam kontainer kita itu sendiri adalah untuk memberikan kita akses atau memposisikan kita langsung masuk ke dalam root dari sistem kontainer kita. Nah, itu tujuannya sih untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan ya. Selanjutnya kita cara merupakan tips ya. Sebenarnya tips cara menjaga kontainer kita tetap sehat adalah dengan membagi kontainer kita. Jika kita ingin melakukan satu proses, maka kita hanya membutuhkan satu kontainer. Jadi sebaiknya setiap proses yang kita miliki atau kita perlukan itu kita buat kontainernya masing-masing. Jadi misalnya ada proses A, maka kita buat kontainer A. Jika ada proses B, kita buat lagi kontainer B. Nah, cara untuk melakukan hal-hal seperti itu dengan gampang merupakan dengan menggunakan Docker Compose. Nah, untuk Docker Compose sendiri akan dijelaskan oleh teman saya di video selanjutnya.
Baik, di sini setelah mengenal debugging, di sini ada satu fitur lagi oleh Docker yang menurut saya cukup eh, keren, cukup keren karena dulu dulu fitur ini tidak ada, tapi baru dikembangkan dan menurut saya ini cukup bagus. Ini adalah fitur yang dinamakan Docker Compose. Seperti Docker Compose itu basically dia itu orkestrasi. Kalau Bapak mengenal Kubernetes, Kubernetes itu ini sama, cuma Docker ini lebih versi light versionnya mungkin ya. Karena dia tidak eh, dia tuh mungkin hanya untuk skala lokal. Kalau Kubernetes kan lu udah buat company-company besar untuk di production gitu. Ini enggak. Jadi dan banyak fitur-fitur yang cukup masih kurang dibandingkan Kubernetes itu. Kita langsung buat aja sini ya mau. Di sini kita tuh bisa set kayak websitenya. Oh, kita bisa set service-service-nya. Jadi langsung sekali klik langsung run semuanya. Bedanya de- Beda dengan Kubernetes akan saya bahas setelah ini. Oke, contoh kita bisa adjust version 3, lalu kita set service-nya di sini. Ada web, contoh build, lalu kita bisa adjust portnya. Ini contohnya. Lalu bukan hanya web, contoh kita mau database juga. Di sini contoh pakai Post MySQL boleh. Lalu untuk environment-nya, kita bisa juga contoh misalnya ada value semacam passwordnya. Well, contoh ini begitu kira-kira. Lalu di sini bukan hanya DB juga, kita bisa set volume kayak volume apa gitu yang udah kita buat sebelumnya. Oh ini terus itu dan banyak lainnya bukan hanya terbatas pada ini saja. Lalu untuk run-nya bisa save dulu. Untuk kita view terminal. Run-nya bisa gunakan Docker Compose Up di sini. Walaupun ini ya tidak akan jalan karena saya nggak ada database MySQL. Pasti error di sini. Waduh, apa nih? Ya begitu. Cuma ini adalah satu fitur yang menurut saya cukup dapat digunakan untuk di lokal. Beda dengan Kubernetes itu biasa kan ada apa ya? Kubernetes itu lebih maju lah karena dia bisa ngatur banyak kontainer di banyak server. Dan juga di Compose ini tuh tidak ada yang namanya kayak auto scaling, load balancing, self healing juga nggak ada. Lalu monitoringnya juga terbatas ya. Di Kubernetes kan ada banyak, ada Grafana dan banyak lainnya. Bedanya di situ dan biasanya developer ini pakai yang Docker Compose ini sekedar untuk running di lokal, orkestrasi di lokal aja. Kalau untuk level perusahaan, enterprise, ataupun di level production yang digunakan oleh user, biasanya sih tetap menggunakan Kubernetes ataupun alat orkestrasi lainnya. Oke. Jadi konklusi dari Docker ini adalah sebuah alat pengembangan yang cukup populer dan banyak digunakan oleh developer zaman sekarang untuk mengatasi sebuah masalah di mana sebuah kode itu tidak bekerja apabila dipindahkan di dari suatu device ke device lain. Dan di sini Docker ini sangat memudahkan di fase developing ataupun testing karena dia bisa mengemas segala macam konflik dan dependensinya. Jadi dari device yang lain itu bisa langsung execute aja dan semua dependensi bisa langsung terinstall dan juga terapply ke kodenya. Next, oke baik terima kasih untuk perhatiannya selama video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan satu atau dua patah kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih.